Nah, oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki. Di bab kali ini kita akan, sebenarnya kan kita sudah belajar tentang Linux, Linux tentang Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Dan sekarang di materi kali ini atau di bab kali ini kita akan belajar tentang mikrotik. Nah, mikrotik yang kita bahas adalah administrator dan engineer. Nah, kemudian dulu bab pertamanya yaitu network fundamental. Nah, di network fundamental ini terdapat empat materi. Yang pertama ada pengenalan IP address subnetting, kedua pembahasan soal subnetting, ketiga API public dan IP private, dan yang terakhir hasil layar. Oke, langsung saja kita ke contoh ini ya. Saya akan menggunakan Word di sini. Nah, oke. Pertama, apa itu jaringan network? Nah, jaringan network itu adalah contohnya di sini saya memiliki PC1 yang terhubung ke PC2. Nah, jadi PC1 ini nanti akan menggunakan kabel yang dihubungkan ke PC2 ini. Sudah termasuk ke dalam, nah ini sudah termasuk ke dalam sebuah jaringan. Nah, jadi jaringan itu adalah antara PC1 dan atau PC2 saling terhubung atau lebih. Nah, itu yang disebut dengan jaringan. Nah, PC1 atau PC2 itu begitu begitu juga dengan PC-PC yang lainnya pasti mempunyai IP address. IP address ibaratkan nama. Jadi PC1 ingin memanggil ke PC2 menggunakan namanya. Nah, itu yang disebut dengan IP address. Contoh seperti misalkan di sini IP1 memiliki IP 192.168.1.1. Begitu juga dengan PC2 yang punya IP address 192.168.1.2. Nah, PC1 ini melakukan komunikasi dengan PC2 dengan menggunakan IP address. Ini pasti akan saling terhubung karena masing-masing PC-nya telah memiliki IP address atau nama. Nah, selanjutnya sini kita akan mengenal subnetting. Namun sebelum kita belajar tentang subnetting, sini saya akan mengasih tahu di sini ada sebuah IP address yaitu 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman jangan khawatir kenapa IP-nya 192.168 dulu. Dan nanti kita akan bahas materi setelah ini, yaitu materi tentang pembahasan soal subnetting. Oke. Nah, untuk 192.168.1.1 ini adalah IP address. Nah, untuk slash 24 ini ialah prefix. Jadi, di sini kita lihat ada slash 24 ref. Nah, jumlah prefixnya yaitu menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Nah, nah, untuk sini juga ada yang slash 24. Nah, ini jumlah total IP yang bisa dipakai. Lalu ininya adalah 256. Nah, dari mana 256 ini? Nih, nanti saya akan jelaskan ini setelah materi ini. Nah, lalu misalkan ada lagi slash 26, lalu ininya 64. Jumlah IP yang mesti pakainya itu 4 ya. Nah, apa yang ingin saya kasih tahu pada kalian itu adalah misalkan di sini terdapat 8 komputer, lalu prefixnya berapa. Saya akan jelaskan ini di setelah materi ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk mencari blok subnet itu 0 ditambah 128 yaitu 128. Lalu untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128 ditambah 128 yaitu 256. Nah, 256 ini sudah melebihi 255. Jadi 256 tidak bisa digunakan. Nah, oke untuk IP terakhirnya yaitu 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Jadi 255 nol. Nah, oke ini adalah cara untuk mencari IP network dan juga broadcast. Nah, di sini IP network dan IP broadcast juga tidak bisa digunakan. Nah, di sini juga sama tidak bisa digunakan. Yang untuk IP broadcast ini untuk 95 itu bisa digunakan. Kenapa? Karena IP network itu adalah IP awal dan juga IP akhir broadcast. IP broadcast tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah IP range. Nah, IP range ini adalah pertengahan dari IP network atau kita bisa sebut saja dengan istilah setelah IP network dan juga sebelum IP broadcast. Nah, itu untuk IP range. Jadi, IP range ini bisa jadi IP yang bisa digunakan yaitu untuk blok subnet pertama yaitu misal adalah IP network pertama itu 1 sampai 127 atau kita sebut sebelum IP broadcast yaitu 126, 1 sampai 126. Nah, untuk blok subnet pertama ini adalah IP yang bisa dipakai. Jadi, 0 sampai dengan IP 127 itu tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk IP range atau IP yang bisa digunakan. Nah, ini untuk blok subnet pertama. Misalkan untuk blok subnet kedua yaitu 128 sampai 255 jumlah IP yang bisa digunakannya adalah setelah IP network yaitu 129 sampai sebelum IP broadcast yaitu sebelum 255 adalah 254.
Jadi IP range pada pos subnet yang bisa digunakan adalah 125 sampai 254. Nah, itu untuk subnetting. Oke, kita lanjut materi selanjutnya masih dengan materi sama itu subnetting. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu pembahasan soal subnetting. Oke, di sini ada sebuah contoh kasus yaitu kita memiliki IP yaitu 192.168.1.1/25. Nah, di sini subnetting ini nanti kita akan mencari yaitu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast box subnet, dan juga IP range. Nah, untuk caranya ada yang sulit dan juga ada yang mudah. Yang sulit itu kita harus mengkonversi dulu IP address ini menjadi biner, yang itu adalah misalkan yang seperti ini 101010 seperti itu. Nah, misalkan nah di sini kita hanya akan menggunakan cara yang mudah saja agar gampang dipahami. Nah, misal sekarang di sini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu total IP. Nah, untuk mencari total IP kita harus menggunakan rumus 32 ini ya. 32 dikurangi prefix. Nah, 30 ini didapatkan dari mana? Nah, 32 ini yaitu dari 192.168.1.1 yaitu IPv4 yang jumlahnya 32 bit. Oke, lalu kita lanjut 32 dikurangi prefix adalah 25. Yang ini. Hasilnya adalah 7. Setelah itu kita masukkan rumus yang baru 2 pangkat 7 yaitu di mana 7 ini dapatnya dari 32 kurangi 25 sama dengan 7. Lalu hasilnya adalah 128. Jadi total IP dari slash 25 ini yang bisa dipakai adalah 128 untuk mencari total IP. Oke, kita lanjut ke subnet mask. Nah, di sini untuk subnet mask ini sebenarnya sama seperti prefix, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Namun di beberapa vendor itu tidak selalu memakai prefix dan dan juga tidak selalu memakai subnet mask. Contoh misal di sini kita menggunakan MikroTik itu kita menggunakan prefix. Nah, lalu Cisco kita menggunakan subnet mask, lalu Windows kita menggunakan subnet mask juga. Oke, langsung kita bisa mencari subnet mask. Untuk mencari subnet mask ini kita bisa menggunakan 256 dikurangi total IP. Nah, 256 ini dari mana? Nah, 256 ini terdapat angka IP versi 4 yang dimana dimulai dari 0 sampai 255. Itu totalnya adalah 256. Kita terus dulu sini. Ya, sorry, jangan sini. Kita isi saja. Nah, 110 sampai 255. Nah, ini untuk contoh dari ini. Oke, kita lanjut. 256 ini dikurangi total IP yaitu 100. Nah, 256 ini dikurangi total IP 128 yaitu harusnya ada 128. Nah, oke. Nah, untuk soal itu gambarannya sama seperti IP address yang terdiri dari 4 offset. Yaitu seperti ini. Itu 55, 255, 255, dan 128. Nah, seperti ini ya. Sama kan? Ada 4, yaitu 1, 2, 3, yang ini 4. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencari IP network. Nah, untuk IP network itu adalah IP pertama. Dan untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir. Nah, untuk IP pertama ini pada IP ini yaitu adalah 0. Jadi angka IP versi 4 ini IP networknya adalah 0. Nah, yang ini 0 dan ini juga perlu seharusnya sama 0 karena IP pertama. Nah, untuk IP broadcast itu dilihat dari verbiage-nya yaitu total IP yang bisa digunakan adalah 128. Nah, ini verbiage-nya adalah 128. Jadi dari 0 sampai berapa yang hasilnya sampai 128. Dalam hal ini yaitu adalah 127. Karena 0 sampai 127 ini itu jumlahnya adalah 128. Nah, oke, kenapa angka angka IP versi 4 ini jumlahnya atau totalnya adalah 255. Tapi di sini 127. Nah, karena jumlah IP yang bisa dipakai oleh slash 25 ini
adalah 128. Nah, di sini kita akan ada yang namanya blok subnet. Nah, karena ini jumlah total IP belum ada yang sampai 255, jadi ada kemungkinan kita bisa menggunakan blok subnet. Blok subnet itu adalah misalkan kita berada di ruangan pertama menggunakan IP 0 sampai 127, dan di ruangan selanjutnya kita akan menggunakan IP dari blok subnet selanjutnya. Oke, kita lanjut di slide yang kedua, yaitu dengan soal kan 172, 19, 10, T1, T/26. Maka sebenarnya kita juga sudah banyak yang membahas seperti yang soal pertama dan soal yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja langsung mencari ininya, jawabannya. Nah, ini seperti biasa teman-teman harus mencari subnya itu untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range. Nah, oke, untuk total IP di sini kita bisa menggunakan rumus yang sama, itu 32 dikurangi prefix. Nah, di sini 32 dikurangi prefixnya ada 26 sama dengan 6. Lalu lanjut 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu kita lanjut di subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 256 dikurangi 64 karena 192. Nih, sini saya sudah menuliskan contoh subnet masknya yaitu 255 255 255.192. Oke, lanjut ke IP networknya. Nah, yaitu atau IP awalnya adalah 0, dan untuk IP broadcast atau IP terakhirnya adalah 63. Ya, atau 64 dikurang 0 sampai berapa yang hasilnya yang sampai dapat 64 adalah 63. Seperti itu. Jadi kita lanjut mencari subblok subnet selanjutnya, yaitu 0 ditambah 64 adalah 64. Jadi 64 tambah 64 sama dengan 128. Nah, oke, untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128 ditambah 64 sama dengan 192, dan yang terakhir 192 ditambah 64 sama dengan 256. Makanya 256 ini bisa digunakan, jadi kemungkinan besar tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita mencari IP broadcastnya. Nah, untuk mencarinya adalah 128 atau blok subnet selanjutnya dikurangi 1 yaitu 127. Lalu lanjut untuk mencari blok satu yang ini adalah 192 dikurangi 1 yaitu 191, lalu 256 dikurangi 1 adalah 255. Nah, jadi 256 ini tidak bisa dipakai atau apapun. Nah, oke, kita bisa hapus saja. Oke, selanjutnya kita bisa mencari IP range atau IP yang bisa digunakan, yaitu untuk blok subnet pertama yaitu dari setelah IP network yaitu adalah 0 adalah angkanya adalah 1. Nah, 1 sampai sebelum angka dari IP broadcast adalah 63 dan 22. Dan lanjut ke subnet yang kedua. Subnet yang kedua ya. Setelah IP net angka setelah IP network adalah 64, setelahnya adalah 65 sampai sebelum 127 adalah 126. Kita juga di blok subnet yang ketiga dan yang keempat itu 108 setelahnya ada 1, 109, 190, 191 sampai 90, lalu 92 setelahnya ada 93, 255 terus balapnya adalah 294. Nah, gitu ya teman-teman, itu soal submitting yang kedua. Nih, teman-teman jika belum bisa mengerti, saya akan jelaskan lagi di slide ini. Oke, kita lanjut. Nah, sini saya sudah membacakan soal lagi. Oke, lanjut kita ke jawabannya. Yang pertama kita harus mencari total IP. Nah, untuk mencari total IP dengan rumusnya adalah 32 dikurangi prefix, yaitu atau artinya adalah 32 dikurangi 28. Dan 28 ini dari slash, lalu hasilnya adalah 4. Lalu 2 pangkat 4. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini adalah hasil dari ini. 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu kita hitung sebaliknya. 256 dikurangi total IP rumusnya. Atau bisa dengan 256 dikurangi 16. Nah, 16 ini dari mana? Nah, 16 ini dari total IP ini. 40. Nah, sini saya sudah membuatkan ininya 255, 255, 255, 240. Jadi kita membuat IP network. Nah, IP network ini angka awalannya adalah 0, dan angka terakhirnya untuk IP broadcast adalah 15. Nah, 15 ini dari mana? Nah, 15 ini dari 16 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena setiap di sini harus dikurangi 1. Nah, ini untuk hitung IP networknya adalah dengan cara
0 tambah 0 sama dengan 16, 16 tambah 16 sama dengan 32, 32 tambah 16 sama dengan 48, 48 ditambah 16 sama dengan 64. Nah, karena 64 ini sudah lebih, jadi kita tidak perlu lagi menulisnya. Nah, untuk menghitung broadcast dari mana? Nah, caranya dengan seperti ini. Nah, kita lihat di angka subnet, blok subnet selanjutnya adalah 16, maka di sini tulis 15. Jika di sini 32, kita tulis 31, di sini 48, kita tulis 47, nah di sini 64, jadi tidak kita tulis, jadi kita saja tulis 63. Hasilnya kita mencari IP range. Nah, untuk mencari IP range ini seperti biasa, dari blok subnet yang pertama yaitu angka setelah 0 ini adalah 1, lalu angka sebelumnya ini adalah 14. Nah, ini untuk blok subnet yang pertama. Lalu yang 16 begitu juga dengan yang blok sampai yang kedua. Setelah angka 16 adalah 17, sebelum angka 31 adalah 30. Lalu blok subnet yang ketiga adalah setelah angka 32 dan 33, sebelum angka dari IP purchase-nya adalah 47 adalah 48. Sorry, ini 4, jadinya 48 tapi 4. Nah, oke. Nah, lalu sini juga sama, setelah angka 48 adalah 49, lalu sebelum angka 63 adalah 62. Nah, oke, perlu diingat. Nah, sini teman-teman perhatikan bahwa opsi yang keempat yang di sini adalah 25. Maka kita lihat lagi di IP range-nya blok berapa yang melewati atau sampai 25. Nah, kita lihat bahwa di sini ya, blok subnet yang kedua yang hanya menyentuh dari 17 sampai 30 ya, melewati angka 25. Jadi, untuk yang ke belakangnya kita bisa hapus, sisakan saja yang ini. Nah, begitu juga yang ini. Kita hapus, 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 hapus. Nah, oke, maka jawabannya adalah ini, 16. Dengan punya 16 dan ID batasnya adalah 31. Nah, ini adalah jawaban dari untuk IP ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang IP public dan IP private. Nah, IP public ini yaitu IP yang bisa diakses dimanapun. Contoh seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram. Nah, ya teman-teman pasti setiap hari mengakses aplikasi tersebut asalkan ada internet. Jadi IP publik ini adalah IP yang bisa diakses dimanapun asalkan ada internet. Nah, Google itu memiliki IP publiknya. Contoh yaitu 888. Nah, 888 ini adalah IP publik dari Google. Jadi Google, YouTube, Facebook, dan Instagram juga memiliki IP publiknya masing-masing. Nah, juga IP publik ini bisa diakses dimanapun. Sedangkan IP privat ini IP yang bisa diakses di jaringan lokal saja. Jadi, misalkan teman-teman memiliki komputer yang terhubung menggunakan Wi-Fi kantor, lalu ada HP yang menggunakan paket data atau kuota. Nah, jadi eh, ini tidak akan bisa connect ke komputer. Misalkan HP yang berkomunikasi dengan komputer itu tidak bisa connect. Namun jika HP ini menggunakan jaringan yang sama seperti komputer yaitu Wi-Fi kantor, maka akan bisa saling berkomunikasi dengan komputernya atau satu sama lain. Jadi IP private ini hanya bisa diakses dengan jaringan lokal saja. Untuk IP private itu adalah IP range. Untuk IP range-nya adalah 10 sampai 10.255.255.255. Lalu selanjutnya yaitu 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Lalu selanjutnya yang terakhir 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, jadi ini adalah IP range private. Jadi ketika teman-teman ingin setup jaringan lokal itu kita harus menggunakan IP range private ini. Selain IP range private ini, itu adalah IP publik. Jadi teman-teman harus mengingat jika ingin setup IP private ini pastikan menggunakan IP range private. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang hasil layar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil layar. Nah, hasil layar ini terbagi menjadi 7 bagian ya. Sebenarnya saya buka terlebih dahulu PPT-nya. Nah, oke, di sini sudah. Nah, terbagi menjadi 7 layar. Nah, kita bisa hitungnya dari bawah. Nah, yang pertama ada physical, kedua ada data link, ketiga ada network, keempat ada transport, ada session, keenam ada presentation, dan yang terakhir yang ketujuh ada application. Nah, sebagai engineering ini sebenarnya hasil layar ini tidak perlu banget dipahami. Nah, yang harus benar-benar dipahami itu hanyalah tiga saja, yaitu physical, data link, dan juga network.
Oke, yang pertama kita balik ke note. Nah, sini yang pertama kita akan membahas tentang fisikal. Nah, fisikal ini adalah hub. Alatnya adalah hub. Hub ini fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, contoh di sini kita mempunyai PC 1 yang terhubung ke hub, lalu juga punya PC 2 yang terhubung ke hub, lalu PC 3 yang terhubung oleh ke ke hub, sorry. Nah, seperti yang dilihat, kalau fisikal itu adalah alatnya hub. Nah, hub adalah fungsinya menghubungkan komputer dalam satu subnet. Dalam satu subnet ini memiliki, seperti ini adalah blok subnet yang tersebut. Tersebut yaitu dari 0 sampai 63, terus 64 sampai 107, itu adalah satu subnet. Juga, eh, eh, juga jadi di sini kita juga kan pakai yang 0 sampai 63 itu subnet pertama. Jadi di sini di PC1 IP address-nya ialah 172.16.10.1, lalu PC2 IP address-nya itu 172.16.10.2, lalu PC3 IP address-nya ialah 172.16.10.3. Misalkan untuk PC2 ini menggunakan blok subnet yang berbeda, yaitu misalkan saya akan menggunakan 67. Nah, maka ini tidak bisa saling berkomunikasi atau tidak saling berkomunikasi satu sama lain dari pihak satu ke pihak dua ingin berkomunikasi, maka akan terjadi error atau tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda blok subnet. Nah, jika pihak satu ke pihak dua itu masih bisa saling berkomunikasi karena masih satu subnet. Jadi di sini kita ubah lagi menjadi dua. Nah, jadi di sini ketika ingin berkomunikasi yaitu misalkan PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2. Nah, PC 1 ini bilang itu hub nih. Eh, hub, saya ingin berkomunikasi dengan IP address 172.16.10.2. Kirimlah paket ke hub. Nah, hub ngelihat nih ada nggak IP 172.16.10.2. Nah, maka hub akan mengirimkannya ke PC 2 dan juga PC 3. Jadi fungsi hub ini adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet, tapi paket akan dikirimkan ke semua PC yang terhubung ke hub. Nah, selanjutnya ada yang namanya data link. Data link Nah, data link ini alatnya adalah switch. Nah, switch ini fungsinya kurang lebih sama seperti hub, eh, yaitu mengirim eh, berarti. Namun, ketika kita mempunyai topologi seperti ini, nah untuk switch ini ketika PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, nah nanti switch akan melihat nih kemana tujuannya, yaitu ke PC 2. Maka switch akan langsung mengirimkan paketnya ke PC 2 saja, tidak ke PC 3, tidak seperti di hub. Oke. Kita akan lanjut ke materi saya terakhir yaitu tentang ini network. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang networknya. Nah, sekarang kita akan tentang networknya. Nah, network ini adalah alatnya adalah router. Nah, router ini fungsinya adalah menghubungkan beberapa komputer yang beda blok subnet. Contoh misalkan di sini kita mempunyai topologi. Nah, di sini P1 mempunyai blok subnet yang pertama yaitu IP-nya 192.168.1.125. Lalu PC2 menggunakan blok subnet yang kedua itu dengan IP 192.168.1.1.253. Lalu PC3 memiliki IP yang 172.16.1.7. Nah, kali ini semuanya berbeda blok subnet. Nih, fungsi router ini menghubungkan semua menjadi satu. Jadi PC1 bisa berfungsi dengan PC2, PC2 bisa berkomunikasi dengan PC3, PC3 bisa berkomunikasi dengan PC1. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, itu adalah fungsi router, yaitu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet menjadi satu. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang saya bahas di sorry, di bab fundamental. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang saya dalam membahas hal di bab kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.